Pengalaman yang cukup lama di dunia entertainment kini membuat Thomas Djorghi yang saat ini kaya akan pengalaman di dunia entertainment terus disibukkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan. Namun di balik kaya akan pengalaman, Thomas Djorghi pun hingga sampai saat ini justru masih menyendiri alias belum memiliki pendamping. Meski di umurnya yang saat ini sudah menginjak usia 52 tahun, Thomas Djorghi pun mengungkapkan jika dirinya saat ini sangat menikmati dengan statusnya yang masih single. Saya tuh menikmati kok dengan kesendirian saya ini, sangat menikmati banget gitu loh. Udah hampir nggak peduli orang ngomong apa gitu ya. Saya sangat menikmati karena saya bahagia. Mungkin saya pikir kalau saya menikah belum tentu saya bahagia sih. Ya. Saya udah bahagia dengan sendirian saya pikir kalau saya menikah belum tentu saya bahagia, saya happy seperti sekarang ini, jalanin aja gitu. Jadi orang menganggap, oh udah berumur nggak menikah, ya, yang jalan hidup gue kok gitu kan. Dan semua itu gue nggak merasa merugikan orang gitu, nggak mengganggu kalian semua. Saya menjalankan ini dengan lapang dada dan emang nyataannya harus begini ya, kenapa enggak gitu loh. Jadi Natal tahun ini tetap masih sendiri pun ya juga nggak apa-apa. Ya tahun-tahun sebelumnya ada pasangan, tapi kan saya bukan tipe orang yang memamerkan pasangan saya di depan umum gitu loh. Pasangan saya, kamu kok nggak pernah ada infotainment sih di sebelah kamu, apa yang wawancari penting, ya? Penting banget buat lo gitu kan. Kalau aku sih nggak penting, buat aku sih udah, aku ngejalanin hidup. Nanti kalau udah kita nikah, kita jumpa pers deh. Kalau saya mau menikah, ya. Itu juga jumpa pers deh. Kalau saya pacaran doang, udah ngapain sih di-expose gitu loh. Ujung-ujungnya bubar jalan juga, takutnya begitu kan. Nanti kalau kita yakin kalau itu pasangan kita dan kita udah mantep banget ya, silahkan aja kita beritahu ke semua teman-teman dan semua masyarakat Indonesia gitu ya kalau kita akan menikah. Mungkin saya orangnya seperti itu gitu, saya nggak mau mempublikasikan, memberitakan pacar saya adalah si A gitu, enggak. Udah enggak. Kalau target dulu ya umur 30-an target ya, ada target nih, menikah gitu, umur 40 gitu, nggak bisa lebih dari 40 harus nikah gitu. Sekarang udah lebih pas satu nih, 45 harus nikah, oke, nggak bisa apapunnya 46 nih, udah lah ya, 47, 48, 50 sekarang, nah kayaknya udahlah, ada, jalankan, kita jalan nikah. Untuk bukan pacaran ya pasti harus pacaran dulu, karena kalau nggak mungkin, kalau nggak ada orang kan kita pacaran terus nikah gitu, jadi nikahnya pacaran gitu, nggak, harus kenal dulu. Gila, emangnya segampang gitu nikah terus nikah kita pacaran, nanti di saat kita nikah kita pacaran, ada kayak gitu ya. Kalau gue nggak bisa tuh, kita kenalin dulu nih orang, buruk baiknya dia, mantap, baru kita menikah. Jangan kalau buat saya nikah itu nggak main-main gitu loh. Sekali mengambil keputusan untuk seumur hidup. Saya pribadi seperti itu. Tapi turunan sih, bapak saya juga muda tuh. Ibu saya udah 73 tahun atau meninggal kayak umur 60 tahun. Kayak mungkin faktor keturunan juga sih. Dan sayanya cara membawa diri saya lebih banyak ke positive thinking gitu loh. Nggak larut dalam masalah, nggak larut dalam kesedihan yang nggak, itu kan bisa mencetak muka kita jadi tua juga ya, sering komplain, itu juga mencetak ke muka kita. Jadi saya isi going aja, di boy head. Masih sendiri di usianya yang saat ini sudah menyentuh kepala 5, perjalanan hidup Thomas Djorghi memanglah tak semulus apa yang telah dipikirkan oleh orang lain. Namun sebuah pengalaman hidup yang selalu teringat oleh Thomas adalah sempat ingin menikah, namun akhirnya rencana ingin menikah tersebut pada akhirnya batal. Inilah curahan hati Thomas Djorghi atas salah satu perjalanan hidupnya yang pernah dilaluinya. Perjalanan saya di dunia keagamaan saya sangat-sangat, saya orangnya boleh katakan bukan yang tekun banget gitu ya, yang rajin banget, enggak, tapi saya menjalankan semua apa yang harus dijalankan sesuai agama saya gitu loh. Ya kalau saya sih kalau misalkan berdoa itu sama Tuhan,
bukan hanya berdoa tapi ngobrol sama Tuhan gitu kalau saya. Jadi setiap saat saya lagi sendiri atau rame-rame teman-teman teringat oleh Yang Maha Kuasa, saya ngobrol gitu. Tuhan nanti gini kayak kita ngobrol kayak teman gitu. Kayak bapak sama anak juga bisa gitu. Jadi dekatnya saya seperti itu, bukannya yang gimana. Cukup saya dekat sama Tuhan, saya ngobrol ke gereja. Saya bisa ke gereja, kenapa enggak gitu loh. Sampai ada masalah pribadi saya yang saya mau menikah dengan beda kepercayaan gitu, beda keyakinan. Nah, terus itu membuat saya pusing kepala gitu loh. Karena yang satu Muslim, saya Kristen ya. Akhirnya mengambil keputusan, saya tetap pada kepercayaan saya. Karena membalikkan, menjadi seorang yang beragama Muslim itu buat saya nggak gampang. Itu harus dalam hati saya. Bukan karena kepaksaan, bukan karena apa-apa, tapi saya yang mau banget masuk ke kepercayaan yang lain gitu loh. Jadi saya berpikir saya tetap kekeh di kepercayaan saya sekarang ini gitu. Jadi balik lagi masalah tadi yang saya harus mengikuti keinginan pasangan saya, ya kan? Itu berat banget. Saya awalnya sih pacaran aja ya, jalan dengan baiknya gitu. Tapi di ujung-ujungnya kita nikah kan. Nah kalau saya pribadi nggak masalah. Dia beragama apa, saya beragama saya sekarang jalanin, kita jalan bareng. Itu buat saya nggak masalah. Gitu. Tapi karena permintaan pasangan saya tidak bisa, harus saya sebagai imam lah, apa istilahnya itu buat mereka. Tapi saya gimana ya? Saya iyain tapi hati kecil saya tuh nggak mau gitu loh. Saya mikir gimana, akhirnya saya selalu berdoa sama Tuhan ya, memohon kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan gimana nih. Karena udah semakin dekat hari pernikahannya itu. Semakin pusing kepala ya kayaknya gitu kan. Karena saya kan merasakan mencari pekerjaan saya sebagai seorang bintang ini kan nggak gampang. Perjuangan saya itu, kalau baca bukunya itu sangat-sangat sulit mendapatkan pekerjaan ini gitu loh. Nah, saya memohon kepada Tuhan gimana saya mau menjadi seorang bintang, saya mau jadi seorang bintang, Itu terus bertahun-tahun akhirnya baru mendapatkan pekerjaan ini gitu loh. Nah, apakah segampang itu saya meninggalkan kepercayaan saya? Sama ya, Tuhan satu, tapi yang saya jalankan kan keyakinan saya adalah Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Apakah segampang itu saya meninggalkan beliau gitu loh. Akhirnya saya di saat itu nih ya, setiap saat sama doanya sih, cuman di saat itu benar-benar kusuk banget lah ya. Saya memohon, tolong berikan satu petunjuk aja apapun. Kalau saya diberi petunjuk yang lancar, semuanya diberi kelancaran, saya akan melakukan pernikahan sama dia. Tapi ada satu tanda pun seserah apapun itu yang Tuhan berikan kepada saya, yang membuat saya batal mengambil keputusan ini gitu. Akhirnya saya dari gereja itu saya jalan ke sebuah hotel untuk makan di sana. Saya bertemu sama orang yang sering saya ketemu di hotel itu. Selama saya nongkrong di kafe itu nggak pernah ngobrol sama dia, apa kabar, babi bu, basa-basi baso gitu ya. Tapi di hari itu tiba-tiba dia manggil saya gitu, Thomas, nah ada apa, bilang gitu. Cuma pesan aja sih buat kamu, jangan pernah meninggalkan kolektor. Kolektor tuh kalau di agama saya kayak persembahan, kayak sedekah, ya kan. Jangan pernah meninggalkan itu, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan kamu. Kan itu jarang yang dia sebutin, selama berkali-kali saya sering banget melakukan hal makan di situ. Karena tempat langganan lah. Tiba-tiba hari itu dia ngomong seperti itu. Kan kayak langsung menyentuh perasaan saya gitu kan. Kok dia ngomong seperti itu ya? Apakah ini tanda yang saya memohon nama Tuhan tadi gitu. Kemudian terima kasih, dan akhirnya aku memisahkan kabel gitu. Mau dia, aku mikir gitu. Nggak lama kemudian teman saya datang. Kok tampang lu suntuk banget sih, Tom? Lo suntuk banget muka lo, kayak nggak pernah gue kenal lo ceria gitu kan, orangnya gampang ketawa. Tapi ini kali ini lo suntuk banget, kenapa? Gue ceritain,
kan gue mau nikah ya, gini panjang lebar kayak sisi. Tom, lu pikir-pikir lagi deh, kan lu kalau pindah agama itu harus dari hati lu, bukan karena cinta, bukan karena nafsu, bukan karena apa yang lo inginkan, bukan karena apa-apa, tapi karena benar-benar lo mau dan lo mempelajari itu dan lo ngerti, bukan hanya tahu aja, lo mengerti apa yang lo ingin maksud ke agama tersebut gitu. Nah, benar juga ya. Nah, lo inget-inget lah, udah kan lo pernah susah. Lo tidur di emper toko, lo tidur di halte bus karena lo nggak punya rumah. Lo mohon buat Tuhan berikan saya mobil, aku diberikan mobil. Lo jalan kaki lah kan, lo jalan kaki diberikan mobil. Lo tidur di emper-emper toko, lo tidur di halte bus tiap harinya gitu kan. Itu nggak sekali dua kali. Lo sering lo tidur di halte bus gitu. Lo mohon buat Tuhan diberikanlah sebuah rumah untuk lo bisa tinggal di situ. Lo inget-inget kayak gitu deh. Nanti lo sekarang udah apa yang lo mau lo tinggal ambil, apa yang lo mau tinggal lo jalankan, apa yang lo mau tinggal lo rasain. Lo berpaling ke kepercayaan yang lain kesannya gitu. Itu istilah teman saya seperti itu. Pun membuat saya kayak kebuka mata saya gitu loh. Iya benar juga ya. Gue harus mengerti dan gue suka sama kepercayaan itu dan benar-benar gue mau. Ini bukan karena gue mau menikah, apa karena pasangan gue nggak bisa, gue harus dari diri gue sendiri. Dan keputusan itu ada dalam hati kecil gue kan. Jadi akhirnya batal lah untuk pindah ke sini. Hari Natal kini sudah semakin dekat dan berbagai macam rencana untuk merayakan Natal pun telah dirancang oleh Thomas Djorghi yang akan mengadakan kumpul bareng bersama keluarga tercintanya. Dan dalam ungkapannya, Thomas Djorghi pun menyebutkan jika hal itu rutin dilakukan dan sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh keluarganya pada hari Natal maupun pada malam Natal. Natal itu acara rutin pastinya di rumah saya. Saya bias Natal itu udah 2 minggu sebelum acara. Terus malam Natal tuh udah tradisi lah dari kecil sampai hari ini menjelang nanti Natal kumpul keluarga gitu. Dan tradisi yang biasa kita lakukan adalah tukeran kado gitu kan. Ya merayakan ulang tahun Yesus Kristus bersama di rumah. Itu udah rutinitas setiap tahunnya kumpul keluarga gitu. Artinya tahun ini tetap? Yap, tahun ini saya stay di Jakarta. Walaupun itu rutinitas tetap di rumah saya merayakan Natalnya. Sempat saya selama saya hidup mungkin 1 kali saya absen. 1 kali dalam hidup saya itu 1 kali saya absen, saya Natalan di Vatikan gitu. Nah selanjutnya masih berjalan di rumah. Selain tukar kado, apa ya? Makanan ganti-ganti, tradisi, berdoa bersama, itu berdoa bersama pasti. Setelah itu kita tukaran kado, ya nggak ada yang terlalu ini ya spesial banget, hanya itu yang dilakukan tiap hari. Yang penting kumpul sih, yang penting kumpul di malam Natal bersama keluarga dan teman-teman gitu. Semakin padat ya di akhir tahun sama tahun 2022 nanti itu. Selama 6 bulan ke depan sampai bulan Juni itu lumayan padat kegiatannya. Selain saya ada produksi baju Prime saya, kaos Prime, terus kesibukan di properti di Bali. Nah kesibukan bertambah lagi karena lagi mau launching single saya yang baru. Setelah single saya mau bikin buku tentang perjalanan karir Thomas Djorghi. Karena udah 37 tahun berkarya di dunia hiburan. Terus setelah itu saya tarik lagi, saya mempersiapkan untuk konser saya. Konser 37 tahun berkarya. Dan itu akan di 2022? Iya, semua di tahun 2022, makanya persiapan-persiapan untuk itu semua, itu lumayan ya. Kita meeting sana, latihan vokal, latihan dance, badan saya fit, terus saya olahraga gitu. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang saya jalankan tahun 2022.